Gaya hidup asketik dalam Islam itu termasuk tadi diawali dari konsep-konsep minimalisme dan lain sebagainya. Catatan saya ada 4 sebenarnya, yang kelima itu buahnya. Jadi yang pertama qanaah, yang kedua zuhud, yang ketiga uzlah, yang keempat riyadhah, dan puncaknya atau buahnya itu dzauq. Ini pakai bahasa Arab semua ya. Malam hari ini kita ngaji beneran. Tidak apa-apa ya. Yang pertama qanaah. Qanaah itu mudahnya merasa cukup, ridho dengan apapun situasi yang sekarang aku hadapi. Ini mirip prinsip minimalis kemarin. Orang qanaah itu tidak banyak menuntut. Dia menerima. Saya kerja capek-capek, kok yo UMR-nya cuma sekian tuh yo misalnya. Itu versinya orang yang qanaah, ya sudah, mungkin rezekiku jatahnya sekian. Itu qanaah namanya. Oke ya. Wong yo rezeki itu kan tidak dihitung besarannya misalnya. Kata orang qanaah ya begitu ya. Jangan marah yang kemarin kalian protes-protes UMR. Cuma ini memang gaya hidup qanaah itu begitu. Jadi sudahlah, apapun yang diberikan Allah aku terima. Ini konteksnya hubungan dengan Allah ya. Terus zuhud. Zuhud itu mudahnya, nanti kita bahas satu-satu. Jiwa yang tidak lagi terikat, jiwa yang tidak lagi tertarik oleh hal-hal duniawi. Ini orang mentalnya zuhud. Orang ini loh diberi uang banyak tidak mau. Khawatir nanti kalau punya uang banyak malah mikir aneh-aneh, malah tidak karu-karuan. Ini jiwa orang semacam ini namanya orang yang zuhud. Diberi jabatan tinggi loh, beliau lebih milih menolak. Karena khawatir dengan jabatan yang tinggi nanti beliau melakukan hal-hal yang dilarang. Ini namanya orang zuhud. Nanti ada lagi uzlah. Uzlah itu menjauh dari keramaian dalam rangka mendidik jiwa agar tidak terlalu cinta dengan dunia. Ini namanya uzlah. Kenapa jiwamu harus dididik? Karena jiwa yang terlalu cinta dengan dunia sulit dikendalikan. Setelah bisa qanaah, zuhud, uzlah, 3 hal ini sebenarnya kondisi jiwa. Nanti baru riyadhah. Riyadhah itu ya tadi melakukan latihan-latihan, melakukan zikir, ibadah yang banyak mendekat pada Allah. Kalau diri kita terbentuk bisa qanaah, bisa zuhud, bisa uzlah, istiqomah dalam riyadhah, insya Allah akan menemukan dzauq. Dzauq itu kita bisa menikmati keimanan. Kita bisa menikmati kedekatan kita dengan Tuhan. Dzauq itu makna literalnya rasa. Kita bisa merasakan indahnya dekat dengan Tuhan, indahnya mencintai dan dicintai Tuhan. Ini tergantung kondisi mental kita tadi, qanaah, zuhud, uzlah, dan istiqomah kita dalam riyadhah. Selama ini kan lebih sering perintah-perintah agama itu jadi beban dalam hidup kita, diakui atau tidak. Kalian kan lagi santai-santai ngobrol, adzan, Allah baru ngobrol sebentar sudah harus sholat lagi. Misalnya itu kan rasanya kayak agama itu beban sekali. Nanti Pak Ustadzmu bilang, Alhamdulillah Ramadan datang, mari kita gembira. Gembira bagaimana 1 bulan
Nggak makan berat ya. Itu berarti apa? Kalian belum bisa merasakan zauknya, rasanya. Nah, untuk bisa merasakan zauknya perlu tirakat, perlu gaya hidup asketik tadi, penataan jiwa, penataan mental melalui qanaah, zuhud, uzlah, riyadhah. Jadi ini rumusnya. Kan belakangan ini banyak orang mulai ragu, kata agama ini kok sering jadi sumber masalah ya Pak. Ya, sumber masalah sebenarnya manusianya. Cuma kan kamu merasa kok ya porosnya selalu lewat agama. Kemungkinan kita belum bisa menikmati agama. Belum ketemu zauknya, belum ketemu rasanya. Kalau bahasanya hadis itu manisnya iman. Kita belum nyampe ke sana. Nah, berarti apa? Bereskan dulu jiwa kita. Termasuk dengan ini semua. Qanaah, zuhud, uzlah, riyadhah, dan seterusnya. Baik, ini nanti kita bahas satu-satu sampai jam 10, sampai kamu ngantuk. Nah, saya bilang kita malam ini ngaji beneran ya. Ayo kita bahas yang pertama, qanaah. Jadi saya bilang tadi, qanaah itu kondisi jiwa yang merasa cukup. Kemarin minggu lalu kita belajar minimalisme. Mungkin sampai hari ini kalian berat menjalankan gaya minimalis itu. Kenapa? Jiwamu belum terbentuk qanaah. Qanaah itu Pak, saya itu baju 3 sudah cukup kok Pak. Yang lain-lain bisa saya sedekahkan. Ini nanti kamu qanaah. Saya gaji sekian 1 bulan cukup kok Pak. Nah, ini namanya qanaah. Itu saya bawa 2 hadis dari Rasulullah. Yang pertama, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu khazanah yang tidak mungkin habis. Kalau jiwamu qanaah, itu hakikatnya kalian saat itu juga jadi orang kaya. Dan tidak ada habisnya. Jadi kalau ingin kamu nyaman, tidak sibuk, terlalu sibuk mikir dunia, kembangkan jiwa qanaah. Apa saja yang diberikan oleh Allah saya terima. Kondisiku seperti apa saja aku rela. Nah, ini qanaah namanya. Ada hadis yang lain yang bunyinya qad aflaha man aslama wa ruziko kafafat wa qana'ahullahu bima atahu. Sungguh bahagia orang yang bisa pasrah pada Allah. Jadi kalian kan sering galau, sering gelisah, sering sumpek, sering berbagai masalah. Kalau tips dari Nabi apa? Pasrahkan pada Allah. Apapun itu. Aku kalau sholat kok tidak bisa khusyuk ya. Pasrahkan ya Allah, saya pasrahkan ini loh. Kualitas sholat saya seperti ini. Mohon dimaklumi. Nah, ini pasrah. Lega nanti hatimu sambil ya berusaha diperbaiki. Ya Allah, saya hari ini banyak bohongnya. Mohon terima diriku apa adanya ya Allah. Aku pasrah wis. Nah ini qad aflaha man aslama. Akan mengurangi banyak beban di hatimu. Jadi kegalauan-kegalauanmu mungkin akan lebih ringan kalau kamu mampu aslama, pasrah pada Allah. Ya kayak kemarin waktu kita membahas minimalisme kan seolah-olah kita itu kan semua orang kaya terus mengurang-urangi segalanya. Tapi sebenarnya kan bagi yang tidak punya duit, Pak saya minimalis gimana wong saya tidak punya apa-apa misalnya.
Saya sudah otomatis minimal. Maka konsepnya tidak sekedar mengurangi atau hidup sederhana, tapi qanaah. Jadi qanaah itu ya sudah menerima apapun situasi. Ini lebih penting. Jadi maka bahagialah orang yang bisa pasrah dan rezekinya itu levelnya cukup. Tidak berlebih dan tidak kurang. Itu harus bahagia orang yang rezekinya cukup. Rezeki cukup itu kan pingin apa saja cukup, tidak berlebihan. Jadi ya kayak iklannya apa, salon pas itu loh. Pas butuh ini pas ada, pas butuh itu pas ada. Atau kayak semboyannya Raden Mas Sosrokartono itu loh, sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo itu kalau katanya Raden Mas Sosrokartono kan, aku itu kalau butuh apa saja ada, meskipun hakikatnya aku tidak punya. Kenapa begitu? Karena aku banyak teman. Jadi di antara makna sugih tanpa bondo kalau Raden Mas Sosrokartono itu, dia pokoknya hidup itu fokus berbuat baik pada orang lain. Jadi saya terus banyak teman. Kalau saya banyak teman, butuh apa saja kadang-kadang datang sendiri meskipun aku tidak punya. Ini namanya sugih tanpa bondo. Beliau kan buka pengobatan di Bandung itu, nolong banyak orang. Prinsipnya kan kantong bolong. Pokoknya aku punya apa saja tak bagi ke orang lain. Akhirnya temennya banyak di mana-mana. Di rumah tidak ada apa-apa, tapi pas butuh apa saja ada. Tiba-tiba kok pengen makan enak, tiba-tiba ada temen datang, yuk makan yuk tak traktir. Ini kamu tergolong orang yang kaya berarti. Butuh apa-apa cukup. Nah itu kalau bahasa hadis ini, waruziko kafafat, diberi rezeki yang cukup. Apapun itu rezeki, mungkin dalam bentuk harta, benda, nilai, mungkin kuliah itu. Nilaimu berapa? Cukup Pak. Ya kan enggak apa-apa, sih penting lulus kan, nilainya cukup. Daripada yang awak tidak lulus-lulus, saya cukup saja, nang cepet lulus, nang selesai. Oke ya, itu waruziko kafafan. Terus wa qana'ahullahu mimma atahu. Allah menakdir batinmu qanaah terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah membuat kita qanaah, itu sudah cukup sudah. Jadi alternatifnya kan dua, ya Allah penuhi semua kebutuhanku, atau buatlah aku merasa cukup dengan apapun pemberian.